Perkara transaksi ke kasino terkait Gubernur Papua Lukas NMB terus bergulir. Kini terungkap bukti video yang menunjukkan aktivitas Lukas NMB bermain judi di kasino. Lalu apakah Lukas NMB akan kembali mangkir dari pemeriksaan KPK besok? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat sore Pak Boyamin, Pak Aloysius. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Indonesia. Selamat sore, Pak Aloysius. Saya ke Pak Boyamin terlebih dahulu. Pak Boyamin, dari mana sebenarnya MAKI mendapatkan video-video yang diduga perjalanan Lukas NMB ke luar negeri untuk bermain judi? Begitu. Ini keasliannya seperti apa, Pak Boyamin? Ya, saya biasanya ada yang new play sebenarnya itu dari beberapa orang dan juga saya combine lagi gitu, dan sepanjang itu saya declare artinya saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dari informasi yang saya sampaikan. Dan memang ada beberapa dari lingkarannya Pak Lukas sendiri juga yang menyampaikan ke saya untuk berkaitan dengan aktivitasnya, berkaitan dengan juga foto gitu. Jadi ya ini hal yang wajar saja gitu, dan saya kira semua orang sebagai orang yang patuh hukum ingin segera membantu proses hukum ini dengan cara masing-masing. Jadi kalau toh nanti ada yang dibantah ya mari kita argumentasikan begitu, karena ini semata-mata saya hanya ingin membantu KPK, membantu penegakan hukum, dan juga membantu Pak Lukas sendiri untuk mendapatkan kepastian. Kalau memang ini segera bisa diselesaikan bahwa memang dana-dana itu berasal dari halal, maka segera tuntas dan segera kita tutup. Mestinya kan gitu. KPK karena berwenang menutup, juga pernah kalah 2 kali lawan Samintan, lawan Sofyan Basir, dan juga berkaitan dengan uang kalah juga dari Tubagus Hairiwardana maupun Joko Susilo mantan Kakor Lantas, banyak yang harus dikembalikan uang-uangnya. Jadi ini suatu proses yang harus kita jalani aja, dan yakinlah bahwa keadilan masih tegak dan ini demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih. Oke, artinya MAKI menjamin ya keaslian dari video dan juga dokumen yang beredar ya, Pak Boyamin? Oh, saya yakin kalau soal menjamin sih siapa yang bisa menjamin, tapi bisa aja itu ada yang atau dibantah. Tapi menurut saya, karena saya coba sebelum menyampaikan pada publik, saya minta pada teman-teman yang ahli Photoshop segala macam untuk melacak apakah ini ada editan atau tidak begitu, dan nyatanya tidak. Sebagian juga diakui bahwa ada kegiatan untuk judi kasino di Singapura. Bahkan kalau saya di Singapura malah tidak punya dokumentasinya, foto maupun video. Yang saya punya kan di Genting Island, Malaysia, dan di Manila, Filipina. Oke, Pak Boyamin, apakah bukti video Lukas NMB tersebut cukup kuat begitu untuk membuktikan bahwa Lukas NMB memiliki tempat judi favorit di Malaysia hingga Filipina dan juga Singapura, dan juga terlihat sehat begitu, Pak Boyamin? Ya, ini kan dalam rangka saya membantu supaya pengertian bahwa apakah sekarang Pak Lukas NMB sakit, bisa saja sakit. Tapi bulan Juli kemarin masih sehat, bisa berjalan di Bandara Changi, itu cukup jauh jalannya bersama temannya. Dan kemudian kalau toh ini apakah ada rangkaian yang disampaikan uang misalnya gratifikasi 1 miliar, terus kemudian yang ditemukan PPATK katanya 560 miliar, itu kan tugasnya KPK nanti untuk membuat terang bahwa ini ada kaitannya atau tidak ada kaitannya. Karena saya menghormati klaim juga teman-teman dari pihak lawyer mengatakan bahwa itu dari hasil tambang. Nah, kita buktikan hasil tambang yang mana nanti kan itu. Jadi ini yang menurut saya mari kita bawa perdebatan ini menjadi suatu yang sifatnya kedewasaan kita untuk mematuhi hukum, dan mari kita yang perdebatan ini kita jalur yang semestinya. Dan juga kalau memang tidak puas, teman-teman dari PH-nya Pak Lukas NMB bisa mengajukan pra peradilan. Itu masih. Oke, saya langsung ke Pak Aloysius. Kalau begitu, Pak Aloysius, bagaimana tanggapan Anda terhadap video ataupun foto dan juga dokumen yang diungkap oleh MAKI yang saat ini sudah menyebar? Seperti apa tanggapan dari tim kuasa hukum, Pak Aloysius? Ya, pertama luar biasa untuk MAKI bisa melakukan investigasi yang luar biasa. Mungkin MAKI melakukan investigasi khusus untuk Gubernur Papua, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jakarta, dan semua gubernur di tanah Indonesia ini MAKI melakukan investigasi. Saya lihat ini MAKI yang berkedudukan di Jogja bisa melakukan investigasi di sana. Ya, apakah ini MAKI ada titipan dari berbagai pihak untuk berteriak dari Jogja sana? Bicara soal data,
itu keterlibatan NGO itu harus turun lapangan melakukan investigasi. Itu penting. Sangat penting dalam penegakan hukum. Jadi saya masih ragu data MAKI juga. MAKI ini lembaga baru muncul dan tidak berpengalaman melakukan investigasi kalau saya lihat. Memberikan kesimpulan-kesimpulan yang di atas saja. Jadi saya mau mengatakan bahwa Pak NMB sekarang dalam keadaan sakit, sangat serius. Dan kami sudah melaporkan hari Jumat kemarin dengan data lengkap tentang kesakitannya ke Dokter Yohanes di KPK. Harapan kami dalam beberapa jam kemudian, Pak Lukas bisa dibawa ke rumah sakit rujukannya di Singapura. Ini yang penting soal kemanusiaan, soal kesehatan ini hak asasi. Kita bisa bicara, dia akan menjawab ketika dia sembuh. Dia akan bicara soal dana tuduhan 1 miliar gratifikasi, termasuk dana 46 miliar katanya dimain pada saat judi. Yang menurut MAKI katanya itu 10 tahun yang lalu. MAKI sangat dahsyat dan sangat luar biasa melakukan investigasi. Oke, itu yang saya baik. lihat. Artinya Begitu, Pak terima Aloysius, kasih. artinya Pak Aloysius, Anda meragukan keaslian dari dokumen dan juga video yang tersebar, begitu? Ya, ini video kan kumpul-kumpul dari berbagai orang. Ini hebat, MAKI hanya melakukan investigasi untuk Gubernur Papua, Gubernur DKI Jaya, Gubernur Jogja yang daerahnya. Dia sudah melakukan investigasi. Ini sangat rasis, saya bilang. Oke, bagaimana tanggapan dari Pak Boyamin? Saya itu selalu pada posisi begini, ketika dapat data, apakah kemudian saya dengan berbagai pertimbangan kemudian saya simpan? Itu jelas tidak mungkin. Karena apa? Nanti tujuan masyarakat atau orang yang memberikan data ke saya, entah apapun itu motifnya, entah sakit hati, entah kompetisi politik atau apapun, itu saya anggap tetap halal. Itu lebih baik tetap saya publikasikan. Karena apa? Nanti saya bisa dituduh ketika tidak menyampaikan pada publik, ada apa-apanya malah dituduh oleh orang yang memberikan informasi. Dan selama ini saya menyampaikan informasi itu tidak sekali dua kali. Mulai zaman yang terbaru misalnya kasus minyak goreng yang langka dan mahal, terus kemudian Joko Chandra, kemudian sebelumnya Nur Hadi, terus tahun 2008 Samsul Nusalim BLBI saya menang lawan Jaksa Agung, dan sebelumnya sudah lama sebelumnya berkecimpung 2004 di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Jadi ini sudah saya lakukan, dan Orde Baru pun saya jadi DPO karena membela Kedungombo. Jadi sudah lama lah, kalau ini mau dipertanyakan monggo aja sih. Saya sih no problem aja, karena saya kalau politisi saya memang pernah Kita jadi akan lapor DPRD balik tahun Anda. 97. Anda Ya. punya data itu, kita akan lapor balik Anda. Anda Gimana? ingat ya? Pak Aloysius? Gimana Lusius? Kita akan lapor Anda. Anda punya data itu. Silakan. Saya itu bagi Iya, berbagai Anda akan melaporkan balik, resiko Maki, begitu, Pak saya Aloysius? selama ini melakukan itu juga menangani proyek di Jambi, Bank Dunia, saya dilaporkan pencemaran nama baik, dipanggil oleh kepolisian, saya jelaskan begitu. Dan saya mengatakan bahwa itu sepotong-sepotong dan mengatakan itu saya dapatkan proses itu. Dan kemudian kalau tadi misalnya apakah ini proses, justru itu kan analisa, saya katakan bisa aja 10 tahun akumulasi dari PPATK, biar Pak PPATK yang menjelaskan. Ini kan saya hanya menyampaikan bahwa Jangan kalau cuci saya tangan. Kalau saya harus cuci tangan sekarang. enggak cuci tangan, saya menyatakan Iya secara dong. gitu. Enggak apa-apa kalau saya mau dilaporkan polisi, Baik. silahkan aja, saya enggak ada masalah. Pak Aloysius, Rekamannya ada artinya- semua, berbagai debat sejak kemarin, 3 hari, 4 hari yang lalu masih ada kok. No problem aja, silahkan aja. Oke, saya enggak Pak ada Aloysius, masalah. artinya Anda bersikukuh bahwa video dan juga dokumen yang disebar oleh MAKI adalah berita bohong. Maksud Anda seperti itu, Pak Aloysius? Kita akan minta pembuktian di kepolisian. Itu yang sangat penting. Tapi ini bukan investigasi, ini menerima laporan-laporan berbagai pihak yang tidak senang. Ini bukan profesional secara kerja kayak begini. Anda senior di dunia itu, saya juga senior di bidang investigasi di tanah Papua. Ya, baik. Oke, MAKI juga memiliki catatan aktivitas Saya bilang orang-orang di jadi lingkaran saya bicara dalam. HAM di Papua tahun 1995. Sama Ya. aja. Baik, Pak Aloysius, nanti Dan kita saya akan juga kembali pernah membahas ke soal Papua, orang-orang di dalam Papua lingkaran Selatan, Lukas 2010, NMB, siapa saja mereka. Nanti kita akan bahas lagi dengan Pak Boyamin Saiman. Bukan media. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Saya langsung ke Pak Aloysius Rewanrin, kuasa hukum dari Lukas NMB. Pak Aloysius, apakah betul besok sudah dipastikan Lukas NMB tidak bisa kembali memenuhi panggilan KPK? Pak Aloysius? Ya, benar. Besok beliau tidak akan hadir. Masih dalam keadaan sakit.
Beliau jalan 5 meter, sudah sesak napas, setengah mati dia berjalan sepanjang 5 meter. Kakinya bengkak, tekanan darah juga tinggi. Saya mohon pengertian dari Jakarta terhadap Lukas NMB, termasuk Bapak Presiden. Persoalan ini sangat serius di bumi Cenderawasih yang kami cintai. Sehingga Jakarta harus memperhatikan kondisi Bapak Lukas NMB ini dengan baik. Sesegera mungkin mengambil keputusan dirawat di rumah sakit di Singapura. Baik, sebelumnya KPK sudah memberikan kesempatan dan penyediaan fasilitas kesehatan terbaik bagi saksi ataupun tersangka pada perkara-perkara lainnya juga seperti itu. Kenapa akhirnya Lukas NMB bersikukuh untuk berobat ke Singapura? Beliau, Pak Lukas itu sudah lebih dari 8 tahun berobat di Rumah Sakit Elizabeth Singapura. Sehingga beliau lebih percaya di sana rekaman kesakitannya itu sakitnya sudah dilengkapi di Singapura. Kalau kita mulai yang baru di sini, dan itu hak asasi pilihannya dia, dari hati nuraninya. Dia mau ke pilihan di rumah sakit mana, itu kan hak asasi orang. Tidak bisa dibatasi. Saya kira kita perlakukanlah warga negara yang sama di Republik ini. Itu sangat penting. Artinya jika tidak datang besok karena masih dalam kondisi sakit, apa rencana dari tim kuasa hukum berikutnya? Karena kan KPK juga memastikan Lukas NMB boleh berobat ke Singapura asal diperiksa dulu oleh KPK. Seperti apa respon Kami dari tim sudah kuasa minta hukum? KPK kemarin hari Jumat untuk segera mengizinkan beliau berobat di Singapura. Itu sangat penting. Ini nyawa manusia, Dok. Oke, baik. Dari Maki, Pak Boyamin Saiman, bagaimana respon dari Anda terkait dengan Ya, saya besok sudah menghormati aja. Memang dikonfirmasi? kalau sakit ya diobatkan baik secara mandiri maupun negara. Kalau memang dibantarkan misalnya nanti ditahan, tapi belum bicara ke sana lah. Tapi saya yakin pada posisi-posisi ini yang terbaik lah. Kalau memang bisa aja negara memutuskan mengizinkan berobat di Singapura misalnya karena menyangkut itu, tapi bagaimana keamanannya nanti, juga bagaimana pulangnya, itu saya kira itu yang perlu dalam rangka melindungi hak warga negara ya tetap bisa dikompromikan, bisa diatur, bisa dikoordinasikan. Semua memungkinkan itu. Tergantung KPK karena sekarang kan apapun penanganan perkara ini di KPK. Kita serahkan semuanya kepada KPK. Tapi memang ketentuan-ketentuan kita itu kalau memang dipanggil tidak hadir karena ada alasan yang cukup kuat, misalnya sakit, ya sudah diterima. Panggilan kedua juga begitu gitu. Kalau sakit ya sudah diterima, nanti bentuknya seperti apa. Apakah itu nanti dibantarkan, penahanan, atau justru berobat dengan pengawasan atau segala macam. Atau juga kalau ternyata tidak sakit berarti alasan tidak cukup karena dikirim tim dokter independen ternyata bisa dianggap sehat, ya berarti ada upaya paksa berdasarkan KUHP kita gitu, ada upaya menjemput atau penangkapan kemudian teruskan penahanan, kalau sakit dibantarkan, semua sudah ada sarananya kok. Jadi ini kita tidak mengada-ada dan saya yakin KPK akan mampu melaksanakan ini dengan taat azas. Dan kemudian pertanyaan bagaimana itu kok dikembangkan segala macam, tadi Pak Karyoto juga mengatakan bukan hanya 1 miliar tapi juga pengembangan berdasarkan pengaduan masyarakat. Silakan aja KPK, saya percaya sepenuhnya. Saya pun disclaimer itu juga saya pernah dipanggil KPK berkaitan dengan Bupati Banjarnegara, bisa aja tuduhannya kanan bisa kiri semua bisa, dan saya patuh mendatangi panggilan itu gitu. Jadi saya pun hal-hal yang ini, bayangkan kalau saya kemudian tidak datang dengan alasan wah ini karena ada serangan balik terhadap aktivis anti korupsi, kan nggak enak. Dan itu saya berusaha sedikit pun tidak keluar dari mulut saya, dan saya patuh hukum, dan kemudian saya datangi KPK dan saya jelaskan semuanya di KPK, dan sampai sekarang masih berproses. Ya kita tunggu bersama dan mari kita sama-sama patuh dengan penegakan hukum termasuk KPK. Oke, saya kembali ke Pak Aloysius. Pak Aloysius, sebelumnya tim kuasa hukum Lukas NMB mengatakan selain masalah kesehatan, masyarakat juga di sana masih melarang Lukas NMB keluar dari rumahnya. Sebenarnya kondisi di sana saat ini seperti apa di rumah kediaman Lukas NMB? Saya kira yang menjaga Pak Lukas di kediamannya itu budaya orang Papua. Ketika tokoh itu sakit, keluarganya sakit, apalagi tokoh besar orang Papua. Jadi pantaslah masyarakatnya jaga, datang berdoa, panggil pastor, panggil pendeta, semuanya berdoa untuk dia. Di sana mereka bawa babi, bakar batu, sambil berdoa. Dan menjaga saudaranya, orang-orang di Tokopan itu sakit sebagai kepala suku besar. Jadi ini budaya ini memang kultur kita ini beda di Indonesia kan. Jadi kalian harus memahami kultur budaya Papua ini secara baik.
selama kita masih bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Belajar budaya orang Papua yang sangat minoritas di negeri ini, dan negeri yang kita cintai katanya Indonesia ini. Hargailah kita. Saya meminta kepada KPK secepatnya untuk memberikan izin Pak Lukas berangkat ke Singapura untuk berobat di sana. Kepada Presiden Republik Indonesia untuk meminta kepada beliau mengizinkan Pak Lukas untuk berangkat ke Singapura melakukan perawatan di sana. Terima kasih itu saran dan pendapat dari kami tim hukum. Pak Aloysius, KPK sebenarnya seperti apa komunikasi yang terjalin antara tim kuasa hukum dengan KPK? Karena kan tadi dikatakan oleh Pak Boyamin juga KPK bisa mengirimkan dokter ke kediaman Lukas NMB begitu. Bagaimana respon dari tim kuasa hukum? Kami sudah kasih tahu KPK untuk kasih jawaban setelah jam 15 kami memberikan laporan hari Jumat lalu di KPK. Sekarang sudah 3 kali 24 jam, ini sudah 2 hari ini, belum ada jawaban dari KPK. Ini loh, kita ingat membantu orang sakit, ini sangat penting ya. Soal penegakan beliau sudah mengaku sama kami tim, ketika dia sehat secara gentleman, dia akan ke KPK di situ. Itu yang sangat penting. Lukas NMB orang yang sangat berani, dan dia akan menyampaikan. Tapi kan harus melewati asesmen dari KPK dulu Pak Aloysius. Pertanyaan dari KPK. Bagaimana? Tapi kan ada asesmen dari KPK untuk mengecek kesehatan dari Lukas NMB, Pak Aloysius, yang harus dijalani. Ini waktu ya, orang kalau sakit perlu KPK ke Singapura, dia terbang dari sana ke Singapura, ya KPK ke Singapura lihat. Ini waktu Indonesia yang terlalu luas ya, saya bilang. Yang kita butuh secepatnya dalam kesakitan ini. Baik, terakhir dari Pak Boyamin. Manusia lebih tinggi dari kesehatan sangat penting ya dalam kehidupan manusia. Oke, Pak Boyamin, besok sudah dikonfirmasi bahwa Lukas NMB tidak hadir di pemanggilan kedua KPK. Lalu apa saja mekanisme hukum yang akan dilakukan KPK? Ya seperti saya katakan tadi, itu sebelum ke sana saya tidak meragukan Pak Lukas NMB itu sakit. Saya percaya karena apapun teman-teman lawyer itu juga pasti juga dengan itikat baik untuk menyampaikan. Dan kalau toh sekarang sakit ya maka itu tadi diberi kesempatan KPK untuk memastikan itu tim dokter. Baru kan memang kalau sakitnya benar, baru terbit izin misalnya ke Singapura. Kan begitu urutannya. Nah, kalau memang tidak datang, alasannya memang sakit, ya dikirim gitu. Tapi kalau alasannya nanti tidak diterima oleh KPK, oleh penyidik, maka diterbitkan surat perintah membawa. Itu pasti itu. Karena dulu kita zamanan pernah kok saya mendapatkan surat perintah membawa itu 2 kali lah, saya ingat persis itu. Karena proses hukum zaman Orde Baru itu saya pernah itu. Jadi ini yang memang KUHAP kita seperti itu gitu, dan kemudian dibawa ke KPK, diperiksa kesehatannya, kalau sehat ya diteruskan pemeriksaan, ada penahanan, misalnya karena KPK sudah protapnya begitu, tapi kalau sakit ya dibawa ke rumah sakit, dibantarkan. Sudah biasa KPK melakukan itu dan bukan sekali 2 kali menghadapi orang sakit dan orang yang sebenarnya tidak sakit tapi kemudian sakit gitu, mengatakan dirinya sakit gitu. Jadi atau bahkan orang ada yang sebaliknya sebenarnya sakit ngaku sehat gitu, sampai beberapa dulu bupati dari daerah NTT atau mana itu berusaha dia tegar aja gitu, tapi tetap kelihatan pikunnya gitu, terus kemudian tidak diteruskan oleh hakim. Jadi ini hukum itu sangat adil kok, jadi yakinlah dan percayalah hukum kita itu cukup adil, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan pembelaan-pembelaannya. Jadi saya berharap inilah yang bisa kita lakukan bersama-sama, mari kita patuhi hukum, kita hormati hukum. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kuasa hukum Lukas NMB Aloysius Renwanrin dan juga koordinator Maki Boyamin Saiman sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.